Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tasya Fepsilia dengan NIM 2106018. Ini saya akan menjelaskan tentang bab 9 pengaturan fluktuasi ekonomi. Sini kita akan bahas tentang siklus bisnis. Siklus bisnis adalah fluktuasi jangka pendek dalam output dan kesempatan kerja atau employment. Pada bab sebelumnya, kita mengembangkan teori untuk menjelaskan bagaimana perekonomian bergerak dalam jangka panjang. Sekarang, kita akan mencoba memahami bagaimana perekonomian bergerak dalam jangka pendek. GDP dan komponen-komponennya. GDP adalah tempat pertama untuk memulai ketika menganalisis siklus bisnis, karena ukuran terbesar dari kondisi perekonomian. Berikut ini komponen-komponen dari GDP. Biro Penelitian Ekonomi Nasional atau NBER adalah penentuan resmi apakah perekonomian mengalami resesi. Resesi biasa didefinisikan oleh satu periode di mana ada dua penurunan berturutan pada periode. Dalam resesi, baik konsumsi dan investasi menurun, namun investasi atau perangkat bisnis, konstruksi, perumahan baru, dan inventaris bahkan lebih riskan terhadap penurunan. Dalam resesi, pengangguran meningkat. Hubungan negatif atau bila satu naik yang lain turun antara pengangguran dan GDP ini disebut hukum Okun atau Okun's Law dari Arthur Okun. Ekonom yang pertama mempelajarinya. Secara ringkas, ini didefinisikan sebagai perubahan presentasi GDP real sama dengan 3,5% dikurang 2 dikali perubahan tingkat pengangguran. Jika tingkat pengangguran tetap sama, GDP real tumbuh sekitar 3,%. Untuk setiap presentasi, tingkat pengangguran meningkat. Pertumbuhan GDP real biasanya turun sekitar 2%. Jadi, jika tingkat pengangguran naik dari 5 ke 8%, maka pertumbuhan GDP real akan menjadi perubahan presentasi GDP real sama dengan 3,5% dikurang 2 dikali 8% dikurang 5% sama dengan min 2,5%. Dalam kasus ini, GDP akan turun 2,5%, mengindikasikan bahwa perekonomian sedang mengalami resesi. Selanjutnya ada indikator ekonomi utama. Banyak ekonom dalam bisnis dan pemerintah memiliki peran mengamalkan fluktuasi jangka pendek perekonomian. Salah satu cara yang para ekonom digunakan untuk meramal adalah melihat pada indikator utama atau leading indicators. Tiap bulan, Conference Board, sebuah kelompok riset ekonom swasta mengumumkan indeks dari indikator-indikator ekonomi yang utama, yang terdiri dari 10 seri data. Berikut ini indeks indikator-indikator ekonomi utama. Yang pertama, hari kerja rata-rata per minggu, pekerja produksi industri manufaktur. Kedua, klaim mingguan awal rata untuk asuransi pengangguran. Ketiga, pesanan baru barang konsumen dan material disesuaikan untuk inflasi. Yang keempat, pesanan baru, barang modal dan pertahanan. Yang kelima, kinerja produsen. Keenam, pemberian izin gedung baru. Ketujuh, indeks harga saham. Kedelapan, jumlah uang beredar atau M2 disesuaikan untuk inflasi. Yang kesembilan, penyebaran tingkat bunga seberhasil antara surat utang berjangka 10 tahun dan surat utang berjangka 3 bulan. Yang ke-10, indeks harapan konsumen. Horizon waktu pada makroekonomi. Teori makroekonomi berlaku pada jangka panjang tapi tidak pada jangka pendek. Mengapa hal tersebut terjadi? Jangka pendek dan panjang berbeda pada periode harga. Pada jangka panjang, harga fleksibel dan dapat bereaksi pada perubahan penawaran atau permintaan. Pada jangka pendek, banyak harga yang kaku pada tingkat tertentu. Karena harga berperilaku beda pada jangka pendek dan panjang, kebijakan ekonomi memiliki dampak berbeda pada horizon waktu berbeda. Mari kita lihat bagaimana hal ini terjadi. Juga ada dalam model penawaran agregat dan permintaan agregat. Model makroekonomi ini memungkinkan kita memeriksa bagaimana tingkat harga agregat dan jumlah output agregat ditentukan dalam jangka pendek. Ini juga menyediakan satu cara untuk membedakan bagaimana kinerja perekonomian dalam jangka pendek dan dalam jangka panjang. Permintaan agregat atau agregat demand atau AD adalah hubungan antara jumlah output diminta dan tingkat harga agregat.
Ini menyatakan jumlah barang dan jasa yang orang ingin beli pada tiap tingkat harga tertentu. Ingat teori kuantitas uang, MV sama dengan PY, di mana M adalah jumlah uang yang beredar, P adalah perputaran uang, dan P adalah tingkat harga, dan Y adalah jumlah output. Tidak realistis, namun asumsi yang memudahkan yaitu perputaran uang adalah konstan. Juga ketika memahami persamaan ini, ingat persamaan kuantitas dapat ditulis ulang dalam istilah penawaran dan permintaan untuk kesamaan uang real. M per P sama dengan M per P, D dan KY. Sama dengan KY, di mana K adalah Y per V adalah di mana K sama dengan 1 per V adalah parameter penentu berapa banyak uang orang ingin pegang untuk setiap dolar pendapatan. Persamaan ini menyatakan bahwa penawaran kesamaan uang M per P sama dengan permintaan dan bahwa permintaan adalah proporsional terhadap output. Asumsi perputaran konstan sebanding dengan asumsi permintaan konstan akan kesamaan uang real per unit output. Kurva permintaan agregat menunjukkan hubungan negatif antara tingkat harga P dan jumlah barang dan jasa yang diminta. Atau Y digambarkan untuk nilai jumlah uang beredar M tertentu. Kurva ini miring ke bawah. Semakin tinggi tingkat harga P, semakin rendah tingkat harga keseimbangan real M per P, dan karenanya semakin rendah jumlah uang yang beredar dan jasa yang diminta Y. Seiring tingkat harga menurun, kita bergerak ke bawah sepanjang kurva D. Tiap perubahan pada M atau V akan menggeser kurva AD. Ingat, permintaan output real bervariasi berbanding terbalik dengan tingkat harga. Mengapa kurva permintaan agregat miring ke bawah? Pikirkan tentang penawaran dan permintaan keseimbangan uang real. Jika output lebih tinggi, orang terlibat transaksi lebih banyak dan butuh keseimbangan real M per P lebih tinggi. Untuk jumlah uang yang beredar tetap, keseimbangan real lebih tinggi berdampak tingkat harga lebih rendah. Sebaliknya, jika tingkat harga lebih rendah, keseimbangan uang real lebih tinggi. Tingkat keseimbangan real lebih tinggi memungkinkan volume transaksi yang lebih besar, yang berarti jumlah output diminta lebih besar. Kurva permintaan agregat digambar untuk nilai tertentu dari jumlah uang beredar. Dengan kata lain, ini menyatakan kombinasi-kombinasi yang mungkin dari P dan Y untuk nilai M tertentu. Jika bank sentral mengubah jumlah uang beredar, maka kombinasi yang mungkin dari P dan Y berubah, yang berarti kurva permintaan agregat bergeser. Mari kita lihat bagaimana pergeseran kurva permintaan. Penurunan jumlah uang beredar M mengurangi nilai output nominal PY. Untuk tiap tingkat harga P tertentu, output Y jadi lebih rendah. Jadi, penurunan jumlah uang beredar menggeser kurva AD dan ke dalam dari AD ke AD. Ke AD1 ke AD2. Peningkatan jumlah uang beredar. Ini peningkatan jumlah uang beredar M meningkatkan nilai output nominal PY. Untuk tiap-tiap harga P tertentu, output Y jadi lebih tinggi. Jadi, ketika jumlah uang beredar menggeser kurva AD keluar dari AD ke AD1 ke AD2. Selanjutnya ada penawaran agregat. Penawaran agregat atau agregat supply adalah hubungan antara jumlah barang dan jasa ditawarkan dan tingkat harga. Karena perusahaan yang menawarkan barang jasa memiliki harga fleksibel dalam jangka panjang, tapi harga kaku dan jangka pendek. Hubungan-hubungan pada penawaran agregat bergantung pada horizon waktu. Ada dua kurva penawaran agregat berbeda. Yang pertama, kurva penawaran agregat jangka panjang atau long run aggregate supply curve atau LRAS, dan kurva penawaran agregat jangka pendek atau short run aggregate supply curve atau SRAS. Kita juga harus mendiskusikan bagaimana perkembangan transisi dari jangka pendek ke jangka panjang. Tapi, pertama-tama kita buat kurva penawaran jangka panjang. Kurva penawaran jangka panjang atau agregat vertikal. Karena model klasik menggambarkan bagaimana perekonomian berjalan jangka panjang, kita dapat mengambil kurva penawaran agregat jangka panjang dari model klasik. Ingat, jumlah output yang diproduksi bergantung pada jumlah tertentu dari model dan tenaga kerja dan teknologi yang tersedia. Untuk ini, kita tulis Y sama dengan F, K, L sama dengan Y. Menurut model klasik, output tidak pernah
Menurut model klasik, output tidak bergantung pada titik. Mari kita pikirkan tentang anggapan proses clearing pasar ini. Dalam bahasa tenaga kerja, komponen L dari berfungsi fungsi produksi. Clearing pasar dalam pasar tenaga kerja. Kita mulai pada pekerja penuh N bintang dengan upah W per P. Sekarang kita lihat bagaimana pekerja bereaksi ketika ada kenaikan tiba-tiba pada tingkat harga. Pada upah real baru yang lebih rendah ini. Pekerja upah mengurangi jam kerja. Tapi pada saat yang sama, pemberi kerja meningkatkan permintaan mereka pada pekerja. Jadi sekarang pasar tenaga kerja ada pada disequilibrium di mana jumlah yang diminta melebihi jumlah yang ditawarkan. Kita akan melihat bagaimana upah fleksibel akan memungkinkan pasar tenaga kerja kembali ke equilibrium pada kesempatan kerja penuh N bintang. Untuk memperkerjakan lebih banyak pekerja, pemberi kerja harus meningkatkan upah real ke 2W. Sebagai hasil dari 2W, lebih banyak pekerja diterima, dan pasar tenaga kerja dapat bergerak. Mekanisme yang baru kita telaah akan membantu kita membentuk kurva penawaran jangka panjang kita. Kurva vertikal menyatakan bahwa perubahan tingkat harga tidak akan berdampak lama pada kesempatan kerja penuh. Kurva penawaran agregat vertikal memenuhi dikotomi klasik karena menunjukkan tingkat output tak tergantung jumlah uang beredar. Tingkat output jangka panjang ini disebut kesempatan kerja penuh atau full employment, atau tingkat output alami atau natural. Ini adalah tingkat output di mana sumber-sumber daya perekonomian dikaryakan sepenuhnya, atau lebih realistis di mana penggunaan berada pada tingkat wajarnya. Penurunan jumlah uang beredar menggeser kurva permintaan agregat ke bawah dari AD ke AD kosanan karena kurva AS vertikal dalam jangka panjang penurunan AD mempengaruhi tingkat harga tapi tidak tingkat output. Jangka pendek kurva penurunan agregat horizontal. Ingat, kurva LRAS vertikal mengasumsikan perubahan tingkat harga tak berdampak lama pada Y karena proses clearing pasar yang menjadi modal untuk memisah jangka panjang. Tapi kita butuh teori untuk jangka pendek. Definisikan sebagai interval waktu di mana pasar tidak sepenuhnya bergerak ke arah keseimbangan. Pendekatan sederhana tapi berguna yaitu asumsi kekakuan harga jangka pendek. Berarti kurva penawaran agregat adalah datar. Seiring AD bergeser ke AD kosanan, kita bergerak pada arah barat timur ke titik B pada kurva penawaran agregat jangka pendek atau SRAS. Maka dalam jangka panjang kita bergerak dari B ke C, bergerak ke atas sepanjang AD kosanan. Equilibrium jangka panjang. Dalam jangka panjang, perekonomian ada pada perputaran kurva penawaran agregat jangka panjang dan kurva permintaan agregat. Karena harga-harga telah disesuaikan pada ini, RAS memotong titik ini pula. Penurunan permintaan agregat. Perekonomian mulai pada equilibrium jangka panjang titik A, maka penurunan permintaan agregat mungkin disebabkan penurunan jumlah uang beredar. Menggeser perekonomian dari titik A ke titik B, di mana output di bawah tingkat alaminya. Seiring harga turun, perekonomian pulih dari resesi, bergerak dari titik B ke titik C. Kebijakan stabilisasi. Perubahan eksogen pada penawaran atau permintaan agregat disebut guncangan atau shock. Guncangan yang mempengaruhi penawaran agregat disebut guncangan penawaran atau supply shock. Guncangan yang mempengaruhi permintaan agregat disebut guncangan permintaan atau demand shock. Guncangan ini yang mengganggu perekonomian mendorong output dan pengangguran menjauh dari tingkat alaminya. Satu tujuan dari model penawaran permintaan agregat adalah untuk membantu menjelaskan bagaimana guncangan menyebabkan fluktuasi ekonomi. Ekonom memakai istilah kebijakan stabilisasi atau stabilization policy, merujuk pada aksi kebijakan yang diambil untuk mengurangi tekanan fluktuasi ekonomi jangka panjang. Kebijakan stabilisasi mencoba memperkecil siklus bisnis dengan menahan output dan kesempatan kerja sedekat mungkin dengan tingkat alaminya. Model pada bab ini adalah versi lebih sederhana dari model yang akan kita lihat pada bab-bab berikutnya. Berikutnya adalah guncangan pada permintaan agregat. Perekonomian mulai dalam equilibrium jangka panjang di titik A. Kenaikan permintaan agregat akibat peningkatan perputaran uang. Menggerakkan perekonomian di titik A ke titik B, di mana output di atas tingkat alaminya. Seiring harga naik, output berangsur-angsur kembali ke tingkat alaminya, dan perekonomian bergerak dari titik B ke titik C. Ini adalah guncangan pada penawaran agregat. Guncangan penawaran yang memperburuk meningkatkan biaya dan harga. Jika AD dipertahankan konstan, perekonomian bergerak dari titik A ke titik B mengarah pada stagflasi.
Kombinasi kenaikan harga dan penurunan tingkat output. Akhirnya, seiring harga turun, perekonomian kembali ke tingkat alami pada titik A. Mengakomodasi guncangan penawaran yang memperburuk. Menanggapi guncangan penawaran yang memperburuk, Bank Sentral bisa meningkatkan permintaan agregat untuk mencegah penurunan output. Perekonomian bergerak dari titik A ke titik B. Biaya dari kebijakan ini adalah tingkat harga yang lebih tinggi secara permanen. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.